Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak Surabaya yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, pinter-pinter? Nah, perkenalkan, nama Bapak Pak Doni. Pak Doni mengajar di SD Al-Azhar 11 Surabaya. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama dengan judul cara memelihara organ pernafasan. Tentunya dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, anak-anak, kalian bisa cek di halaman 99, buku tema 2, subtema 3, pembelajaran kedua. Nah, tujuan pembelajaran hari ini tentunya Pak Doni harap kita semua bisa menerapkan cara memelihara organ pernapasan di kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya Pak Doni ingin mereview sedikit tentang pembelajaran yang lalu. Siapa yang masih ingat pembelajaran sebelum cara memelihara organ pernapasan? Ya, betul sekali, tentang kabut asap di pembelajaran 1 ya. Nah, di kabut asap itu ada bahayanya. Kira-kira kalian tahu nggak bahayanya kabut asap itu apa saja? Ya, silakan jawab ya. Ya, iya betul sekali. Bahaya kabut asap salah satunya bisa menyebabkan iritasi mata. Kemudian bisa menyebabkan sakit tenggorokan. Oke, ya ada yang jawab lagi? Iya betul. Kabut asap menyebabkan polusi udara yang bisa menyebabkan kita sesak nafas. Oke, kita cek. Nah, bahaya kabut asap nomor 1, menyebabkan iritasi pada mata, kemudian hidung dan tenggorokan. Yang kedua, menyebabkan alergi, peradangan, dan infeksi. Bahaya kabut asap yang ketiga, menyebabkan penyakit asma atau sesak nafas dan penyakit paru-paru. Satu lagi, ISPA. Hati-hati ya. Yang terakhir, seperti jawaban anak-anak tadi, yaitu menyebabkan polusi udara. Well good. Terima kasih anak-anak yang hebat-hebat. Salam merdeka. Oke, anak-anak. Kemudian kita akan masuk nih cara memelihara organ pernapasan. Kira-kira kalian sudah menerapkannya di dalam rumah atau belum ya? Pak Doni harap sih sudah, karena di wabah ini kita tahu kan bahwa wabah ini itu menyerang sistem pernapasan kita, ya kan? Nah, kita sudah disarankan untuk memakai masker, kemudian di rumah saja. Itu pasti sudah dijalankan sama anak-anak kelas 5 semuanya, beserta ayah, bunda, kakak, dan juga adik kalian. Nah, oke, kita akan masuk cara memelihara organ pernapasan yang pertama, yaitu menjaga kesehatan organ pernapasan. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara makan makanan bergizi. Tentunya dengan makan makanan bergizi, daya tahan tubuh kita menjadi kuat, sehat, rajin belajar. Kemudian yang kedua, berolahraga teratur. Supaya apa? Supaya menjaga kebugaran kita, agar kita selalu fit. Nah, yang ketiga, ada istirahat cukup. Pak Doni tanya nih, untuk anak-anak usia kalian itu istirahat yang cukup itu berapa jam ya? Ya, kalian kalau malam itu tidur berapa jam? Betul sekali, antara 6, 7 sampai 8 jam. Tapi Pak Doni harap untuk anak-anak istirahatnya di lebih banyakkan lagi, ekstra lebih banyak lagi, oke? Agar kondisi terjaga. Yang keempat, ada posisi tidur. Nah, hati-hati ya, posisi tidur juga bisa menyebabkan kita lalai.
Bagaimana sih posisi tidur yang baik? Yaitu dengan samping ke kanan, ya, bukan tengkurap. Karena kalau tengkurap, paru-paru kita ketutup. Betul sekali, ya. Paru-paru kita tertutup bisa menyebabkan sesak napas. Itu yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Ada apa saja sih Pak zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan? Yang pertama, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok yang mengandung banyak racun. Nah, kalian semua pasti tahu, di dalam rokok itu banyak sekali zat racun yang dapat merusak organ pernapasan kita. Kalau ada orang merokok, minggir deh, mending ya kayak gitu. Jangan dekati orang-orang yang merokok. Oke? Untuk apa? Pastinya untuk menjaga organ pernapasan kita, terutama paru-paru. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di luar rumah. Pasti hari ini, kemarinnya, besok, pasti kalian sudah menggunakan masker ketika keluar rumah. Karena jika tidak, yang pertama, kalian bisa kena tilang polisi, Satpol PP, ya kan? Kemudian, yang kedua, kalian bisa terpapar COVID-19. Oke, kemudian yang ketiga, mengurangi konsumsi makan dan minuman yang dingin. Karena jaringan paru-paru kita sangat sensitif dengan makanan dan minuman yang dingin. Yang keempat, menghindari makanan dan minuman yang mengandung gula. Kenapa sih Pak kita harus mengurangi? Karena makanan dan minuman yang manis-manis itu dapat menyerang atau merangsang lendir pada paru-paru, sehingga kapasitas udara yang disimpan itu semakin sedikit. Nah, oke, dari kedua itu teman-teman, dari kedua itu anak-anak pasti kalian sudah tahu nih, meraba-raba. Oh, ternyata seperti itu ya Pak cara memelihara organ pernapasan. Oh, seperti itu ya Pak, agar alat pernapasan kita menjadi sehat. Nah, anak-anak, kita diberi organ pernapasan itu sama siapa sih? Ya, sama Tuhan, sama Allah. Apakah kita wajib untuk menjaganya? Wajib sekali. Masa iya kita diberi sesuatu yang luar biasa, tapi kita tidak menjaganya? Nah, awas ya. Coba deh, jika kalian memberi sesuatu kepada teman kalian atau ibu kalian, tapi tidak dijaga, bagaimana perasaan kalian? Pasti kecewa, pasti sakit. Sama Allah juga. Jika Allah memberi kita sesuatu yang luar biasa, maka kita harus menjaganya betul-betul. Menjaga itu salah satu cara kita agar kita selalu menjadi hamba yang bersyukur. Nah, itu ya anak-anak. Oke, coba kita ulang lagi. Yang pertama tadi ada apa ya? Ada menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang kedua, menghindari zat-zat yang merusak organ pernapasan. Oke, cukup itu dulu. Sebentar lagi Pak Doni akan kembali dengan sesuatu yang luar biasa, semacam trik sulap. Nah, pasti kalian penasaran kan? Oke, tetap berada di channel ini, SBO TV selalu mengerti, dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak, kembali di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, sesuai janjinya Pak Doni akan bermain sulap.
Penasaran kan? Hayo penasaran? Hayo, sama. Oke, kita langsung saja. Siap? Pak Doni punya sebuah tongkat. Sama sebuah apa ya ini ya? Ini pot. Wah, ada pot. Kira-kira Pak Doni mau bermain sulap apa ya? Ya, ada pot kosong, kecil. Kemudian ada sebuah tongkat. Siapa yang suka berkebun? Nah, pasti anak-anak perempuan yang lebih suka berkebun. Oke, siap ya? Kita akan tanam sesuatu di dalam pot kosong ini. Oke, sebelumnya kalau kita menanam dikasih apa? Biji. Kita tabur biji dulu. Kemudian kita kasih apa? Tanah. Kemudian kita siram nih. Kita siram ya, siap? 3, 2, 1. Jadi apa? Wah, jadi bunga. Iya, keren sekali bukan? Tepuk tangan dong. Yeay. Nah, ini bunga Pak Doni persembahkan untuk anak-anak kelas 5 yang hebat-hebat, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan pintar-pintar. Tentunya di kota Surabaya. Nah, oke, karena sulapnya sudah selesai, maka kita lanjut ke pelajaran. Oke, tadi kita sudah belajar 2 cara memelihara organ pernapasan. Nah, masih ada lagi loh. Masih ada berapa ya kira-kira? 1 apa 2? Nah, ikutin aja terus biar kalian tahu ada berapa. Oke, kita masuk yang ketiga. Cara memelihara organ pernapasan yang ketiga, yaitu merawat organ pernapasan. Bagaimana sih cara merawat organ pernapasan? Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan. Pernahkah kalian merasakan ada bulu-bulu halus di dalam hidung kita? Nah, itu tuh gunanya untuk apa ya? Itu gunanya untuk menyaring kotoran yang masuk. Kotoran yang ketika kita menghirup udara, nah itu bulu-bulu halus itu tuh menyaring. Jadi kotorannya tuh menempel di bulu-bulu halus itu. Nah, yang udara yang bersih itu masuk ke dalam. Nah, maka dari itu anak-anak rajin-rajinlah membersihkan rongga hidung secara teratur. Boleh ketika mandi, boleh ketika wudhu, ya, bagi yang muslim. Oke, kemudian yang kedua ada memeriksa kesehatan pernapasan ke dokter. Nah, Pak, kalau nggak sakit, emang kita harus periksa, Pak? Lebih baiknya sih iya, karena ketika kita periksa, kita jadi tahu loh. Oh, ternyata kesehatan pernapasanku sekarang di level yang aman. Nah, ke level kesehatanku ada di posisi yang kurang. Jadi aku harus lebih giat lagi menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, yang keempat, cara memelihara organ pernapasan yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Siapa yang masih ingat? Bersih itu pangkal sehat. Betul sekali. Bersih pangkal sehat. Kalau dalam Islam itu kan ada sih an-nadzafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Barang siapa yang dia suka dengan kebersihan, maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Maka dari itu, anak-anak Pak Doni mengajak semuanya untuk menjaga kebersihan. Kalau kalian jalan, ada sampah, pungut, masukkan dalam tong sampah. Ada paku di jalan, disingkirkan. Insya Allah, ketika kita menyingkirkan sesuatu atau memperbaiki sesuatu, itu dapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah. Ya, oke. Selanjutnya, yaitu membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Nah, kalau ventilasi rumahnya banyak, jadi udaranya semakin banyak masuk.
Itu untuk apa sih Pak? Untuk pergantian udara. Udara yang kotor diganti udara yang bersih. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu yang berterbangan. Ketiga, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan apa? Menanam banyak tumbuhan hijau. Yang terakhir, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang dengan kelembapan yang tinggi. Nah, sampai situ dulu. Habis ini kita akan mengulang ya, yang 1, 2, 3, dan 4. Oke anak-anak, tetap di belajar dari rumah bersama guruku. Hai, tetap di belajar dari rumah bersama guruku. Bersama Pak Doni, kita akan mengulas sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari. Sambil apa sih Pak? Kita sambil menunggu penelpon ya. Oke, sambil nunggu penelpon kita mereview ulang materi yang telah kita pelajari. Cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Yang ketiga, merawat organ pernapasan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, seperti itu materi dari Pak Doni. Kemudian Pak Doni mau meninggalkan sedikit kenang-kenangan, yaitu tugasnya. Ini dia tugasnya, yaitu anak-anak membuat poster tentang menjaga organ pernapasan. Ada yang belum tahu poster itu seperti apa? Ya udah deh, Pak Doni kasih contoh. Contoh poster itu seperti ini. Nah, jangan diam saja, bergerak itu sehat. Oke, sepertinya ada penelpon anak-anak. Kita angkat ya. Halo. Halo. Hai, dengan siapa di mana? Ibu Alvino dari STN Tugu Pakai 1. Weh, Cah Ganteng. Cah Ganteng, mau tanya apa Cah Ganteng? Dari Alvino dari STN Tugu Pakai 1. Oh iya, dari Alvino. Alvino ingin bertanya apa, Nak? Apa hal penting dalam memelihara organ pernafasan? Maaf, boleh diulang? Apa? Apa hal penting dalam memelihara organ pernafasan? Oke, terima kasih Alvino. Pak Doni Ya. langsung menjawab ya. Terima kasih sekali lagi untuk Alvino. Semoga sehat selalu. Hal penting dalam memelihara organ pernapasan. Tentunya kalian harus merasa bahwa kalian itu sehat. Kalian itu harus bersungguh-sungguh. Kalian itu diberi sesuatu harus dijaga. Jaga baik-baik. Jaga betul-betul. Jangan sampai rusak ya. Dengan apa? Istirahat yang cukup, makan makanan teratur, menjaga kebersihan, dan banyak lagi. Ya Alvino ya. Nah, itu adalah jawaban dari Pak Doni. Terima kasih sekali lagi untuk Alvino. Oke, anak-anak, kita lanjut. Tadi contoh posternya ya. Contoh posternya ada di sini. Jangan diam saja, bergerak itu sehat. Nah, kita lihat itu ada sebuah gambar orang yang sedang mengecat. Iya, dia itu bergerak biar apa? Biar sehat. Jadi poster itu ada gambarnya dan juga ada tulisannya. Tapi tulisannya itu tidak memenuhi semuanya, hanya sedikit saja. Yang penting itu ada pesannya. Ya, gitu ya contoh poster. Kemudian contoh poster yang lain ada mengingat demam berdarah dengan melakukan 3M. Kemudian ada lagi menerapkan 5R
di tempat kerja untuk Bapak Ibu semua, atau kalau anak-anak di rumah ya, terapkan 5R. Resik, rapi, ringkas, rawat, dan rajin. Nah, kira-kira ada penelpon lagi nggak ya? Kita masih tunggu ya. Silahkan kalau ada yang mau bertelepon, ada nomornya interaktif di layar kalian masing-masing. Nah, oke, anak-anak silakan dicatat dulu, ditulis dulu, membuat poster tentang menjaga organ pernapasan. Nanti dikumpulkan di guru kalian masing-masing. Nah, sepertinya ada telepon lagi. Kita angkat ya. Halo. Mama. Ya. Nama aku Sabrina dari SDN yang kanan 21. Oke. Namanya siapa? Sabrina ya, betul Sabrina? Ya. Oke. Sabrina, anak cantik. Silahkan. Mau bertanya apa? Mengapa kita harus memakai masker saat keluar, sedangkan ada bulu halus dalam hidung? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih Sabrina. Pertanyaannya sangat luar biasa. Kenapa kita harus memakai masker? Padahal di hidung kita sudah ada bulu-bulu halus yang menyaring kotoran. Nah, kenapa ya? Karena memakai masker itu merupakan perlindungan ganda. Coba deh, misalkan kalian cuman tidak memakai masker tapi memiliki bulu-bulu halus itu toh. Nanti kalau dia cuman satu lapis kan bisa ditembus sama virusnya, sama kotorannya. Ya kan? Kalau pakai masker berarti kan dua lapis. Ada bulu-bulu halus dan juga ada masker. Jadi itu kotorannya itu dari masker dulu. Set. Nah, dari masker kan sudah berkurang tuh. Kemudian masuk lagi ke hidung. Wah, berarti itu sudah lebih berkurang lagi. Atau lebih mengecilkan kemungkinan kalian terpapar virus atau kemasukan kotoran. Ya, oke, itu ya Sabrina. Terima kasih kepada penelpon-penelpon yang hebat-hebat, keren sekali. Tapi sayangnya Pak Doni harus pamit undur diri nih, karena sudah 30 menit Pak Doni menemani kalian semua. Ya, sedih deh. Ya, nggak apa-apa, kita akan ketemu lagi di bulan depan, insya Allah. Jangan kemana-mana. Habis ini ada bu guru yang cantik sekali. Ya, di kelas 6 kita panggil bersama-sama ya. Namanya itu Bu Mega. Kita panggil ya. Bu Mega, silahkan masuk. Halo. Hai Bu Mega. Bu Mega, apa kabar Bu Mega? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat Bu Mega. Nah, habis ini kelas 6 akan belajar bersama Bu Mega. Bagaimana? Sudah siap? Diambil dulu bukunya yang kelas 6. Ayo silakan. Kita siap-siap belajar seru dengan Bu Mega. Bu Mega dari SD mana? Shh, jangan kasih tahu. Nah, nanti akan Bu Mega bocorkan sendiri. Bu Mega akan belajar tentang apa? Nah, itu rahasia. Pantengin terus ya program ini ya. Oke, siap. Oke, anak-anak, mungkin ini saja yang dapat Pak Doni sampaikan. Kurang lebihnya Pak Doni minta maaf. Pak Doni ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tetap di belajar dari rumah bersama guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.